Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tsati wan nahdha amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kajian tentang ilmu aswad dalam etikal yang paling rendah, yaitu ilmu aswad. Pagi hari ini kita sampai pada halaman 550 ya. Wahada ibnu jinni itu bukan ya? Wahada ibnu jinni yahtatimu muqaddimata kitabi sirru sinaatul i'rab. Saya juga punya ini, sirru sinaatul i'rab. Ibnu jinni tidak punya. Maka tak lengkap ada kalau orang mau studi kebahasaan datang ke Al-Sun. Ada sirru sinaatul i'rab, baik itu kajian masa lampau atau kajian modern, apalagi kajian modern tambah full. Anda cari di UIN apa aja Indonesia, UIN tidak akan ketemu, karena tidak punya greget, kecuali tidak punya greget untuk menyebarluaskan studi kebahasaan itu tidak ada. Saya tahu nama Malang, nama dalam mereka punya duit, aku tidak punya duit. Kalau ini insya Allah 2 bulan sekali saya minta datang. Ini dalam dari King Saud. Kalau ini tidak bayar ini, semuanya itu dari atas sampai ke bawah itu bila bulus ini. Bila bulus itu. Karena begitu dapat, saya dapat 5, dapat 10, dapat 15. Saya balas, sudah sampai, terus minta lagi. Minta lagi. Ya, alhamdulillah. Majaran itu. Dari atas sampai ke bawah itu majaran semuanya. Apa semua orang bisa minta itu? Ya bisa aja, kalau ya tidak tahu untuk mereka yang silakan aja. Minta ini sudah saya mulai tahun 1991-92. Tahun 1992 mulai terus. Wa hadza ibnu jinni yahtatimu muqaddimah kitabi sirru sinaatil i'rab. Jadi ibnu jinni punya buku namanya sirru sinaatil i'rab. Pembahasannya adalah pembahasan i'rab. Kalau pembahasan i'rab berarti hubungannya dengan struktur. Alladzi karrosahu, mana karrosa yukarisu, mencurahkan. Jadi payahnya itu karrosa yukarisu. Alladzi karrosa lidirasati aswatil arabiyah, di mana Ibnu Jinni mencurahkan studinya untuk lingkup aswatul lugha, aswatul arabiyah, suara dalam bahasa Arab. Bikaulihi, apa dia mengatakan dalam muqaddimah? Wa hadzal ilmu huwa ilmul aswat wan nahum. Ini adalah ilmu fonologi dan nahum, intonasi. Itu berarti apa? Karena ini pembahasan struktur, maka suara itu berstruktur. Tapi dia tidak bermakna, tapi membedakan makna. Ingat ya, kalau kita berbicara masalah struktur yang berhubungan dengan suara, itu tidak bermakna, tapi membedakan makna. Membedakan makna itu bermakna berarti. Membedakan makna itu berarti bermakna. Ya. Wan nahum. Ya, istilah nahum itu kan lagu. Yang dimaksud tanghim. Orang modern menurut tanghim itu intonasi. Intonasi itu bermakna enggak? Bermakna, membedakan makna. Ja'a Muhammad. Loh, beda sudah, maknanya beda. Makna di sini adalah makna
struktural, makna fungsional, bukan makna mufradat. Itu ingat. Ya. Fatabir bil mustalah an-nagham fihi dilalatul wadihah ala idrak anal kalam al mantuq yasduru munaghaman. Wa anna hadha tanghim juz'un la tajazza min khawasil kalam. Ini hebat ini. Ya. Ibnu Jinni mengungkapkan fatakbir bil mustalah an-nagham. Nagham itu kan lagu. Nagham itu nagham baca Al-Qur'an itu apa namanya? Nagham itu. Ya, tilawah. Ya, kan lagunya kan nagham kan. Ya. Jadi suara itu bernagham. Itu menunjukkan at-takbir bil mustalah an-nagham fihi dilalatun wadihah, bahwa itu menunjukkan secara jelas bahwa memahami al-kalam al-mantuq, ujaran yang real, yasduru munaghaman, itu terbit bernada, munaghaman, bernada. Jadi suara apapun orang berbicara itu bernada. Bahkan dengan nadanya kita tahu orang ini dari Syria atau Tauhid. Wa anna hadza tanghim juz'un la yatajazza min khawasil kalam, bahwa intonasi lagu ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, juz'un la yatajazza min khawasil kalam, dari karakteristik ujaran. Wa yuqaddimu lana Ibnu Jinni dalilan akhar yumbi'u an wa'yihi bi musiqa al-kalam wa talwini naghamati. Wa yuqaddimu lana Ibnu Jinni dalilan akhar. Ibnu Jinni mengemukakan apa? Dalilan akhar. Ada petunjuk yang lain yang memberitahukan yumbi'u an wa'yihi bi musiqal kalam. Jadi apa dalilnya? Kalau ujaran itu memberitahukan bahwa Ibnu Jinni itu tahu, sadar, wahyun itu sadar. Yumbi'u an wa'yi bi musiqal kalam, bahwa Ibnu Jinni itu sadar bahwa ujaran itu bernada. Bi musiqal kalam, ada musiknya. Wa talwini naghamati, dan berwarna-warna, bermacam-macam nadanya itu. Yaqulu indal kalam ala hadfis sifah. Beliau Ibnu Jinni berkata, waqad khudifat as-sifah wa dalat al-khal 'alaiha. Wa dzalika fi ma hakahu kitab min qaulihim siro alaihi lail wa hum yuriduna lailun tawil. Wa ka'anna hadza innama khudifat as-sifah lima dalla minal khal ala mausufiha. Wa dzalika annaka tuhisu min kalamil qail dzalik min at-tatwih wa at-tatrih wa at-taqdim wa at-ta'dim ma yaqumu maqama qaulihi tawil. Orang Arab kalau berbicara malam panjang itu bahasanya siro alaihi lail. Siro alaihi lail. Siro itu berjalan, alaihi pada dia, lailun. Lailun itu dijalankan malam itu. Itu artinya lailun tawil. Ya. Sifatnya dihilangkan. Mestinya kan lailun tawil gitu ya, malam panjang. Tapi enggak, ini siro alaihi lailun, enggak pakai sifat. Wa yuriduna lailun tawil. Wa ka'anna hadza innama khudifat as-sifah. Nah, sifatnya tawilunnya dibuang. Lima dalam minal khal ala mausufiha. Sifatnya dibuang karena sudah menunjukkan keadaannya itu semuanya mengarah bahwa malam itu panjang. Wa dzalika annaka tukhisu min kalamil qail bidzalika min at-tatwih. Anda merasakan
dari perkataan orang yang mengatakan hal itu, karena tatwih wa tatrih wa tafrim wa ta'zim ma yakumu maqama qawli tawil. Nah, dari mana kita tahu bahwa siro ali laylun itu artinya laylun tawil? Dari nadanya, dari tatwih, dari tatrih, dari tafkhim. Ya, saya tidak tahu bagaimana bacanya ini. Saya tidak pernah jumpa juga dengan frase siro ali laylun. Wa tatrih, wa tafkhim, wa ta'zim ma yakumu maqama qawli tawil, di mana nada-nada ini menempati kedudukan sifat tawil. Jadi tidak usah disebutkan laylun tawil, tapi dengan nada. Ya bukan paham nadanya. Siro alil lail atau uno. Siro alil lail. Siro alil lail. Tak paham. Tak tahu krungu aku. Atau ditafkhimkan atau ditakdimkan, yang mana nada-nada itu yakumu maqama qawli tawil, di mana nada-nada itu mewakili kata sifat tawil. Misalnya ya bahasa Bojonegoro ya, ta'amun ladzi ya, ta'amun ladzi, ta'amnya ta'amun ladzitun jiddan, ta'am ladzitun jiddan ya, ta'amun ladzitun jiddan. Jiddan ini bisa dihilangi, diganti dengan nada. Nah, biasanya kalau mungkin kan enak, tapi di Bojonegoro enu, itu berarti ya enu, iya enu ya. Ya ini itu omai Bojonegoro ini Blora apa wae. Sekolahnya Bojonegoro. Di mana ada? Di kota. Di kota di kota Bojonegoro. Tak anjir. Ya segala. Bojonegoro enak, enu. Jadi dengan ada enu itu sudah tahu kalau itu enak jiddan. Lagi jiddan, tidak usah pakai jiddan dengan lagu lah. Seperti itu. Siro alil lail, tapi ya apa anu nih ngomong enggak paham. Au naqu dzalika wa anta tukhisu hadza min nafsik idza ta'ammal tahu. Dan kamu bisa merasakan hal ini dari jiwa Anda, dari diri Anda sendiri apabila Anda renungkan. Idza ta'ammal tahu. Wa dzalika an takuna fi madhi insan wa sana alaihi fataqul kana wallahi rajulan. Seperti ini. Untuk memuji seseorang, wa dzalika an takuna fi madhi insan wa sana alaihi, atna alaihi, tanah wa alaihi itu memuji. Anta bilang kana wallahi rajulan. Kana wallahi rajulan. Ono qasam ya wallahi. Memang Arab ya. Bolak-balik wallah. Biasa aja, begini kan enggak. Agak sumpah ya kan gitu. Fatazidu fi quwwati lafzi Allah. Nah, di situ ada penekanan. Kana Allah rajulan. Anda menambah kekuatan lafadznya dalam kata-kata Allah. Panatamakan min tamtitil kalam wa itolatis sawut. Dengan demikian kita bisa ngolor lamnya. Nah, ya apa ngolor lamanya? Kana wallah rajulan. Tamtid. Apa tamtid itu? Dari kata-kata apa tamtid itu? Tamtid itu matot. Apa matot itu? Karet. Nah, itu berarti bilang. Tamtid itu berarti diolor. Tamtid dari kata-kata matotun. Matotun itu karet. As-sa'atul matotiyah, jam karet. As-sa'atul matotiyah. As-sa'atul matotiyah. Matotiyah, ya itu jam karet. Ini misalnya. Jamu jam mati. Itu sa'atul matotiyah. Sa'atul matotiyah. Ya, enggak tamtid bisa diulur. Wana tamakan min tamtidil kalam, tatamakan itu bisa. Tapi didahului
digandeng dengan min, wa tatamakan min. Itu gandengannya. Wa tatamakan min tamtitil lam wa itolatis saut biha. Jadi bicaranya apa? Kan wallah rajulan. Kana wallahi rajulan. Betul-betul lanang arek itu. Kana wallahi rajulan. Jadi panjangnya lamin. Wallahi rajulan. Nah, itu lagu. Wa itolati saut biha wa alaiha. Nah, dipanjangkan suaranya. Ai rajulan fadilan au sujaan au kariman au nahwu dzalik. Ya, itu juga berarti seorang yang kana wallahi rajulan, itu seorang yang mulia atau pemberani atau dermawan ya lain-lainnya. Wa kadzalika taqul sa'alnahu fa wajadnahu insana. Kami bertanya kepadanya dan kami mendapati bahwa dia manusia. Ya apa artinya ini? Dengan lagu. Wa tamakkana saut bi insan wa tafakhumihi wa tastaghni bidzalik an wasfi bi qauli insanan samhan au jawatan, jangan jawat ya. Jawatan itu dermawan, nek jawat itu kuda yang baik. Au nahwu dzalik. Ya. Jadi sa'alnahu wa wajadnahu insanan. Ya. Kami bertanya pada dia dan aku dapati dia adalah seorang manusia. Nah, itu ditafkhimkan. Wa tamakkul saut bi insan wa tafahumi wa tasdaqi bidzalika an wasfi bi qouli insanan samhan. Jadi kami meminta, bukan bertanya ini. Kami meminta dia, maka kami mendapati bahwa dia manusia loman. Itu di manusia loman itu diwakili dengan nada sa'alnahu wa wajadnahu insanan, dengan mentafkhimkan insan fatastamni bidzalika an wasfi biqouli insanan samhan. Apa tastamni? Tastamni kan wali kaya, berarti tak butuh. Nek butuh layas tastamni. Nah, itu butuh. Kalau rias tadi nggak butuh, sehingga Anda nggak butuh memberikan sifat insanan samhan, nggak butuh, cukup insanan itu aja sudah menyatakan bahwa itu adalah seorang dermawan. Au jawad itu dermawan, jawad dermawan juga. Au nahwu dzalik. Wa kadzalika indamam tahu. Begitu juga kalau Anda mencelanya, membulinya, indamam tahu, wa wasof tahu bidik, ya. Dan kamu memberi sifat dia bidik, mabadik itu ya lawannya luas. Wasif, Doyik, apa doyik itu? Bidik, sempit. Sempit di sini artinya Kak Loma. Ya. Kulta sa'alnahu wa kana insanan, beda. Sa'alna wa kana insanan. Kami meminta kepada dia dan dia adalah seorang manusia. Seorang manusia itu pelit mungkin gitu ya. Tapi kalau kata-kata wajadnahu insanan, kita dapati bahwa dia adalah seorang manusia. Itu justru mempunyai makna jauhan, makna dermawan. Nek enggak, sa'alnahu wa kana insanan itu lawannya namanya. Itu dari apa ya? Dari lagunya. Wa tuzawwi wajhaka wa tuqattibahu. Tapi diikuti dengan mengkerutnya dengan muka masam. Tuzawwi tuqattibu muqattabul dabin itu mengkerut, meremut tuqattibu. Tuzawwi wajhaka wa tuqattibahu.
Fayughni dzalika an qauliki insanan laiman wala haza wala hizan au mubakhalan. Nah, jadi Oke. cukup cukup kita bicara sa'alnahu wa kana insanan itu tanpa kita memberikan sifat insanan laiman, orang yang lacut, dan mubakhalan, orang yang kafir. Dari nadanya. Wa ma yajri majra'u li khatfi sifat. Dengan demikian maka sifatnya itu boleh dihilangkan. Cukup dengan lagunya sa'alna wa kana insanan. Fa amma in araita minad dilala alayya minal lafzi aw minal khal fa inna khasbaha la yajuzu. Fa ala hadza, ya, ketika sifat itu dihilangkan. Fa amma in araita minad dilala alayya minal lafzi aw minal khal fa inna khasbaha la yajuzu. Adapun kalau Anda menelanjangi maknanya, aroita itu dari kata-kata Korean. Korean itu apa? Telanjang. Kalau aroita menelanjangi. Apabila kamu menelanjangi maknanya, yang mengabaikan maknanya, menghilangkan maknanya. Minal lafzi au minal khal fa inna khadfaha la yajuzu. Maka sifat-sifat itu tidak boleh tidak boleh dihilangkan. Ya. Jadi kalau tidak dibantu dengan nagom, nada, musik, maka harus tidak boleh dibuang. Hadzal nasu fi haqiqatil amri la yaktasiru mantuqu ala ta'kid wahyi ibni jinni di musiqa al-kalam wa dauri nawamatiha wal ukhuniha bil fahmi wal ifham wa tanmitu taraqi bil kalam ila ajnasiyat tarkibiyah wa tidaliyah wa innama ta'adda dzalika ila ma huwa a'maq wa asmal. Inna hadzal nas fi mujmali yusir wa in bila mahatin khatifah ila mas'alatin dzati balin bidarsi sauti fi umumi. Dia mastalaha alil an bifanni adail kalam. Teks bunyi-bunyian yang tadi di teks yang kita pelajari di atas tadi, seperti kana wallahi rajulan sa'alnahu wa wajadnahu insanan, itu semuanya, ya, teks-teks itu semuanya, atau tadi mana siru alil lailun dan sebagainya, teks itu fi haqiqatil amri, pada hakikatnya layak tasiru mantuku ala ta'kidi wahyi ibni ini, itu makna zahirnya, ya, tidak terbatas bahwa pemahaman Ibnu Jinni tentang musik, ujaran, dan peran daur nagomatia, peran nadanya, waluhunnya, dan musiknya, luhun jamak lahnun, fil fahmi wal ifham, di dalam memahami dan memahamkan, wa tanmid taroki bil kalam ila ajnasiyat tarkibiyah, dan juga tanmid. Apa tanmid itu? Dari kata-kata namatun. Namat itu apa? Model. Ya. Pemodelan struktur ujaran kepada jenis-jenis struktur dan maknanya. Innama ta'adda dzalika ila ma huwa a'maq wa asmal. Bahwa hal itu melampaui, ta'adda itu melampaui, hal itu melampaui sesuatu yang lebih dalam dan lebih menyeluruh, lebih komprehensif.
inna hadan nas fi mujmalihi, bahwa teks-teks di atas tadi itu secara global itu menunjukkan wa in bila makatin khotifah, sekalipun sejenak lamah itu apa ya, saklebatan, sekalipun dalam waktu yang singkat, bila makatin khotifah itu yang menyambar sepintas ya, sepintas lalu aja, sepintas lalu, itu menunjukkan masalah yang paling, yang mempunyai hal yang penting, bal itu penting, itu mempunyai eksistensi yang penting di dalam pelajaran ilmu saud fi umumi, pada umumnya. Ia mastalaha alil ad bi fanni adail kalam, yang menurut orang sekarang istilahnya itu disebut dengan seni berbicara. Fanni adail kalam, seni berbicara. Fanun itu seni. Iya, namanya funun. Itu merupakan seni berbicara. Jadi nek balik sing anu nadanya kapan turun, kapan anu itu retorika. Iya, penyampaian itu. Jadi penting lagu, suara, penataan nada tinggi kapan. Nah, kiai-kiai sejuta umat itu dalam set, itu iso tertarik. Gus Miftah, masih meso Gus Miftah sing meso, gak apa-apa guyu kabeh. Meso Gus Miftah ya. Gus Muafik. Dan di kalangan Muhammadiyah mau balik, ada nggak yang lucu-lucu seperti itu, ada? Nah dulu itu tangan bedangan itu. Nggak terlalu banyak, ya. Nah Muhammadiyah lebih saklek, lebih ilmiah, lebih ya. NU pelajaran nggak ambil, kuyon ini teman-teman. Jadi bapak itu hiburan mulai nggak perlu. Bisa ngojo. Nggak perlu terlalu amit. Tapi kalau di Muhammadiyah mengemukakan keilmuannya dulu biasanya, sehingga gak lucu-lucu dan jadi seni berbicara, fannu adail kalam itu juga nahom, itu tanjim, itu mempunyai makna yang dalam. Wa maknau fi ijaz mujaz anal kalamu sahih binagaumatin mukhtalifat muntadimah li dhawair sautiyah ukhra min nabrin wa tadrizin wa tafkhimin li ba'dil aswat abil maqati' wifqan lil maqsud wa tibqan li muqtatul khalq fa jama'a bidzalika baina sikha ad-dakhiliyah wa sikha al-kharijiyah lil mantu. Maknanya apa? Ketika berbicara itu sebagai seni, secara ringkas fi ijazin mujaz, ringkas ringkas mana? Fi ijazin mujazin. Apa ujazayu di situ? Meringkas. Secara ringkas, ringkas diringkas mana? Anal kalamus sahih, perkataan yang benar, ujaran yang benar, dengan nada yang bermacam-macam, teratur menurut fenomena suara yang lain, seperti apa? Naber, stres, tatris, sulaman,
yaitu aksesoris ujaran ya lagunya, wa tafkhim kapan ditafkhimkan, iya libatil aswat ambil maqasid beberapa suara ditafkhimkan atau beberapa suku kata wifqan lil maksud ya sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkataan. Berarti bukan kapan memberi tekanan kata-kata itu kapan sebagainya. Berarti bukan di muqtadul hal, bukan itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Fajama abidalika baina sihhati bila, di mana dia bisa mematchingkan, bisa mengumpulkan antara kebenaran struktur dalam ya internal ya, berupa struktur dan benar dari segi eksternal yang diucapkan. Walam yakutu dan tidak ketinggalan ayu akida ahamiyat as-sihha al-kharijiyah, dan tidak ketinggalan juga dia menekankan pentingnya benarnya secara eksternal menurut situasi dan kondisi di luaran atau struktur atau tatris sauti lagu-lagu suara. Fa asara ila ma yusahibu hadzal mantuq au dzaka min isyarat jismiyah tulahimul maksud, dan kemudian diikuti yusahibu diikuti pembicaraan itu diikuti dengan gestur isyarat jismiyah. Isyarat jismiyah itu gestur, gerakan badan, namanya gestur tulisannya. Satuannya namanya kinastik. Jadi gerak badan itu juga bisa diilmiahkan. Satuannya menamakan kinom. Kalau di suara namanya fonem. Kalau gerakan itu kinom. Jadi gerakan yang membedakan makna dengan yang lain. Itu ada. Itu kinom. Ilmunya namanya kinastik. Isyarat jismiyah. Gak ada orang punya buku seperti itu, gak ada. Kecuali ini Mas Rasul. Tapi tuna rumo orang kondoe ada. Ya, tapi ini pembicaraan yang biasa, tidak ini. Itu semuanya ya ada gerak. Beda sama bahasa isyarat. Beda sama bahasa isyarat. Baik, kalau bahasa isyarat itu bermakna. Ini yang menyertai. Ini hanya takdir saja, sulaman saja yang mengikuti. Yang secondary, tidak yang primer. Kalau isyarat itu ya memang Itu bermakna itu. Itu gantinya suara itu bermakna itu berfonem itu jadi primer itu berarti apa? Menjadi primer bagi tuna. Iya, enggak. Ini yang menyertai, bukan yang utama. Menyertai orang berbicara itu. Apa mau tenang di? Ya, terus mikir balik sih, gak iso belum. Ini gerakan ini yang mengikuti. Seringan. Kalau orang Arab ini sekarang ini kan. Kalau kemarin gini. Kalau gini itu awas kamu kalau udah datang, itu ngancam kalau tidak awas. Jangan bicara begini sama orang Arab. Kalau sabar gini, sabar. Iya, sabar. Kalau kita kan sabar. Terus jodoh. Ya, beda sabar. Atau sampai kalau umroh nanti nyabrang jalan itu jangan gini kalau ini pelan-pelan mobil itu pelan-pelan. Berarti disesuaikan dengan budaya setempat berarti. Ya mesti aja. Sampai di Arab kok mengikuti adat Indonesia. Yo harus budaya Arab, yo adat istiadat Arab. Itu begini. Kalau sabar pelan-pelan ya
sedikit-sedikit begini. Jadi kalau orang Arab diam. Nah, ini yang dimaksud dengan al-harokat alat itu sohibu al-alaman mantus. Untuk diikuti dimanapun di dunia pas punya itu. Indonesia punya itu. Orang Arab tidak akan begini. Kamu kan udah datang besok, awas kamu. Tidak ada gini, tidak ada. Orang Madura pakai cet dulu. Itu begini, orang Arab ini. Opong ini. Jadi sudah menjadi keputusan bersama. Mutafakun alaih. Sudah. Yang penting bahasa itu kan mutafakun alaih. Orang Jawa kan gini tuh, legem. Kalau Madura malah gini. Menunjukkan ada celurit. Nah, menunjukkan orang bakil gini, bakil yang kerem, bakil. Kalau Indonesia, kalau Arab ya ikut budayaan. Kalau sekarang begini, ini orang Arab ini. Kalau kemarin, nah ini pernah saya tatarkan. Dosen-dosen IAIN yang mau ke Mesir. Nah, saya di KI disuruh memberikan wejangan yang mau berangkat ke Mesir 3 tahun yang lalu jadi sana ada tes catat ya apa namanya budaya sana dalam masyarakat. Bisa tidak ini kan? Apa berubah ya? Misalkan jadi sebuah daerah tertentu misalkan gesturnya itu loh satu saat bisa berubah tidak? Ya bisa saja. Bisa ya? Makhluk ya Pak. Sebelum ditanyakan lagi mungkin karena terpengaruh dengan budaya lain. Ya mungkin aja. Sudah bukan gini. Bisa. Tapi yang jelas menjadi kesepakatan. Bahasa itu kan kesepakatan. Kode-kode atau sinyal-sinyal yang menjadi kesepakatan antara mereka. Itu kode. Teleponnya beda. Kode telepon dulu kan gini lah. Telepon. Sekarang enggak. Karena HP sekarang. Bukan begini. Berubah-ubah. Fa'asaro ila ma yusahibu hadzal bentuk. Ini semuanya menunjukkan sesuatu yang mengiringi pembicaraan. Mengiringi. Jadi bicara itu diiringi dengan gerakan dan sebagainya. Au dzalika min isyarat jismiyah, yaitu diikuti dengan gestur-gestur tulaimul maksud yang sesuai dengan maksudnya. Min madkhin au qadahin, memuji atau dalam olahraga time out itu gini. Nah, ini juga ini gestur ini. Time out itu gini ayo. Time out. Rundingan ya. Ya, time out itu tapi minta istirahat, minta time out. Itu ini pelatih itu ke wasitnya itu. Iya. Itu ini. Kita kasih break. Terus kalau apa namanya memanggil kaptennya ini itu wasit itu kalau manggil dalam bilang volleyball ya itu berarti memanggil kaptennya. Yang gini tadi juga volley tuh, yang Ya volleyball itu ini. kalau sepak bola kan nggak ada tuh. Enggak. Ayo. Diskusi Ya. ini. Diskusi di organisasi. Ya begitu ya. Ya berarti time out itu niru volleyball gitu. Niru itu dimasukkan dalam. Tapi itu kalau
tidak anarkis. Kalau sudah anarkis Interupsi ya. sudah ada bentuk si wasitnya kan anarkis. Ya, saya nggak tahu kalau dalam rapat-rapat atau dalam diskusi itu begitu, tapi dalam volleyball, sebab saya dulu pemain volleyball. Kalau bonek lagi ngamuk. Pemain dan di Bon aku bengi sampai nang malam bareng main. Jago itu mas. Enggak, pengumuman aku. Oh iya. Toser. Itu otaknya pemain itu di situ toser itu. Pengatur ritme permainan. Iya, kapan bola pendek, full, kapan semi, kapan long, kapan mekar ini. Pinter Betul-betul tahu. Kadang-kadang kita pinter nih bu kan. iya. Kiri aku ke belakang. Iya, sini ke belakang. Di sini seret, sini mau nyemes, tapi saya berikan yang sananya sehingga kadang langsung ngeblok karena sudah tertarik dulunya. Paham aku ya, ngawur ya. Pon-ponan saya itu di pon banyak banyak orang di Suruhan. Tapi mas. Ternas kan. Sekarang timnas dibayar. Saya ini Oh, sekarang biar dulu. nggak kuat. Jadi saya ngerti juga istilah-istilah gitu. Kalau ada yang ganti pemain ya begini. Rolling. Ya, rolling. Ada kodenya, aku baca juga ya. Ada kode kalau bola pendek, bola itu ada. Begini itu berarti bola strip. Bola strip itu tepat set sana lompat dulu baru saya pandang ini strip. Nah, bola strip. Ini kodenya. Full. Kalau full itu pendek. Kalau pendek orangnya melompat dulu baru bolanya saya berikan itu. Full namanya. Itu ini apa ada lupa juga ya. Tapi nek strip bola itu dulu. Nggak mau menangan. Ada kodenya itu. Kalau kamu langsung berangan langsung siap-siap maksudnya. Ada kode tersendiri. Berarti stamper otaknya itu. Otaknya toser, stamper. Kalau diketahui bisa. Otaknya itu stamper wah. Ngatur ritme. Ngatur dan harus apa ya senyawa dengan yang lainnya itu sudah tahu biasanya itu kode set ini. Bola ini lompat dulu baru kita umpan. Gaya setiap pemain harus tahu Harus tahu stopper itu. Dan itu harus ahli phone. Lebih dari phone. Rasamu aku isok banget doa olahraga. Atas meja saya juara. Waktu SMP itu juara, sampai dikirim ke mana itu, ke Mojokerto atau pernah waktu SMP itu juara. Tas meja, Kodenya gimana? kode itu langsung Jangan pribadi. kode nahan nyerang memang harus lincah. oh iya Kalau lemot nggak bisa. Kholas wa taqdumun nas fi tawsil hadzal maksud tibqanil hal au maqamil kalam. Itu semuanya dilakukan takdumu untuk mengabdi ya, untuk min tausil hadzal maksud tibqanil hal, untuk menyampaikan maksud si pembicara sesuai dengan situasi dan kondisi. Tibqanil hal au maqamil kalam. Falillahi durru ibnu jinni. Wah ini durru ya. Durun itu bukan darun. Kalau darun itu susu. Kalau durun itu permata. Durun. Maka ada durratun nasihin. Itu permata orang-orang yang memberikan nasihat. Durratun nasihin. Biji sawi. Gal. Oh, itu keliru kan. Darro. Enggak ada titik. Jadi darro dengan darro lain. Boleh itu sudah. Sekolah darro.
Zarro itu atom. Zarro. Zal, darro susu atau darun tanpa tak. Tapi kalau durun permata. Jadi a vokal a dan vokal u itu fonem. Karena membedakan makna. Darun susu, nek durun permata. Nah, berarti a bedanya a dengan u itu fonem karena membedakan makna. Detailnya. Dan ada kasusnya Ya, ada sudahnya sama. Darun sama durun. Daurun, lewat ya. Kalau daurun itu circle ya keliling atau perang atau berperang. Daurun perang atau circle keliling, dauron itu perputaran. Kalau daurah itu pelatihan atau workshop atau apa namanya? Ya penataran, daurah tadribiyah. Walillahi duru ibnu jinni sahibul athar alati na'tamiduha. Ya, ini ada permata ibnu jinni sahibul athar yang pemilik peninggalan warisan-warisan yang kita jadikan acuan alati na'tamiduha di masa batil mudzakirat at-tafsiriyah yang sebanding dengan diktat tafsir. Mudzakirat itu apa namanya? Diktat mudzakirat. Jadi seakan-akan sebagai diktat penafsiran. Liqawaninil Arabiyah, untuk hukum-hukum sistem-sistem bahasa Arab alati yastarsidu biha fi tatbiq hadhil qaul, di mana kita jadikan alat penunjuk dalam mempraktekkan kaidah ini, wa fahmi usuliha wa asrariha wa min huna nuqarriru. Nah, pada akhirnya kami menetapkan bahwa intonasi an-tarhim biwasfihi zahira sautiyah muhimmah sebagai fenomena suara yang penting fi amaliyatil fahmi wal ilham, dalam proses pemahaman dan memahamkan orang lain. Al-fahm wal ifham wa tanmitil jumal, dan mengklasifikasi model-model kalimat ila ajnasiha an-nahwiyah, ke jenis-jenis nahunya, wadilaliyah al-mukhtalifah, kana mustaqirran amruhu fi wa'yi ulama ila arabiyah. Itu semuanya bertengger, berada masalah-masalah yang kita kemukakan tadi itu, suara yang bermacam-macam itu di dalam kesadaran ulama-ulama bahasa Arab dahulu. Bukan berarti ulama-ulama bahasa Arab itu tidak paham itu, enggak. Mereka paham fi wa'yi. Mereka sadar tentang fenomena-fenomena itu tadi. Iya. Wa illam ya'tu fi bidirasatin nadhariyah, sekalipun mereka tidak melakukan dengan studi secara teoritis. Secara teoritis dan komprehensif, samilah. Tuhaddidu kunhahu wa tabi'atahu wa darajatihi, di mana hal tersebut menentukan maksud dan tujuannya. Kunhun itu esensinya, menentukan esensinya. Kunhun itu sesuatu yang sangat penting dalam hal kunhun. Nah, di sini tuhaddidu kunhahu, tuhaddidu kunhahu berarti mati dewi ya. Nah, iya, cara otomatis. Nah, tidak dipakai, tidak ada sinyal, mati-mati sendiri. Ojo-ojo orang sini, masih nyala. masih nyala ya. Masih.
Ya tapi karena tidak ada sinyal masuk itu dia secara otomatis bisa mematikan dirinya sendiri. Ya, mungkin Time jinnya out. pengen menghalau juga. Time out. Jinnya pengen menghalau juga karena kajian menarik gitu. Enggak, itu malah menghalangi kalau mau keluar ini. Kunhun itu esensi sesuatu esensi. Wa tabiatuhu tabiatnya, karakteristiknya, wa darajatihi tingkatannya. Wa mahma yakunil amru, maksudnya yakunil amru, tidak semuanya karena itu ada isim, ada khobar. Bisa fi'il dengan fa'il aja. Kanal amru. Itu fi'il dan fa'il. Makanya kana itu dibagi menjadi dua. Ada kana nafis, ada kana tam. Ada kana tam. Kalau kana tam itu seperti fi'il biasa, fi'il fa'il. Tapi kalau kana yang nafis, mengapa kalau dikatakan nafis kurang? Kurang kalau dengan marfu'nya saja, harus dengan mansubnya khobarnya. Makanya dikatakan kana nafis, alun nafiso atau nasih. Nasih itu yang menghapus. Mubtada khobarnya dihapus menjadi isim kana dan khobar kana itu nasih. Kalau nafis, fi'il nafis berarti kurang khobar. Wa mahma yakun al-amr. Mahma itu termasuk adawatul jazmi. Apapun masalahnya, fatanwim la yatimu iktisafu daurihi wa ahamiyati bitahlil lughawi illa bi rabtihi bi dhahiratin sautiyatin ukhra dzati khatarin wa balin hadza fi tahlil wa ani bidzalika al fawasil as-sautiyah. Apapun masalahnya, maka intonasi itu tidak bisa disingkap peranannya, yatimu iktisafu daurihi dan urgensinya bitafsir lughawi di dalam menganalisis bahasa, kecuali kalau dikonekkan dengan fenomena suara yang lain, zati khatarin babalin, yang mempunyai hal yang penting. Khotor bal itu penting. Hadza fi takhlil, ini dalam analisis. Wa ani bidzalika al fawasil as-sautiyah. Yang saya maksud dalam analisis ini adalah al fawasil as-sautiyah, yaitu apa namanya? Ya, batas-batas atau batas-batas suara al-fawasil as-sautiyah. Itu berikutnya nanti insyaallah. Di dalam di situ ada waqfah, ada sakta, ya waqfah. Seperti kalau waqfah itu kalla matni, encok gegerku, kalla matni, ada waqfah. Tapi kalau tul kalla matni, dia perempuan berbicara pada saya, berbeda. Bedanya apa yang membedakan? Suaranya diteruskan dengan diberhentikan. Ini yang namanya fawasil. Namanya ya waqfah atau sakta. Ada pause, ya ada stop. Kalau di stop, kalla matni, payah gegerku, encok gegerku. Tapi kalau diterus kalla matni, dia berbicara. Berarti dibaca terus, langsung atau mandek, itu bermakna. Bermakna enggak? Nah tak stop, kalla matni, encok gegerku. Kalla matni, dia perempuan berbicara pada saya. Jadi ada maknanya. Kalau ada maknanya berarti itu fonim. Fonim. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti minggu yang akan datang bab tentang fawasil. Masih banyak fenomena-fenomenanya banyak. Tanwim juga mempunyai makna, waqfah mempunyai makna, atul mempunyai makna.
paus mempunyai makna sakta, paus itu. Mungkin kita ganti anunya, si anu nih, kabel mana kita? Ganti kabel sini mana aja, gantinya. Kopok ini. Silakan saya buka kitab Sadal Uruf Bifan Tashrif Bifan Sarf halaman piro ini ya. Terakhir akhir masuk itu buku apa zaman itu? Askat atau Asbar. enggak yang Sadal Uruf apa? Wingi bahasa Mangkus. Mangkus. ada tambihat Dari Mangkus. Pak Ila yang palu udah ini ketemu gitu. Oh sudah ini ada tambihat gitu ya. Sekarang ajwaf naqis tapi makhluk sudah ini fi'il ajwaf. Terus puisi Auzan Rubai Al-Mujarrad wa Mulhaqatuhu. Nah, buku ini halaman 39. Coba sampai buka. Rubai. Iya, bener. Arabik. Mana Arabik mana sampai mana? Al-Khamis. Arabik Al-Fi'lul Ajwaf itu ya. Ajwaf itu. Iya. Halaman 36. Sampai 70 ya. halaman 70. Itu yang Lazada ya. Itu Shopee itu apa? Shopee. Shopee. Pak Shopee. Oh, no, buku-buku Arabnya nih, Shopee anu barang itu. Mantap sama. Ya tapi anu Fotokopian. Enggak. kalau ada yang pesan baru dibuatkan. Oh, benar. Bisa juga seperti itu karena kecanggihan mesinnya itu. Itu kelihatannya fotokopian Pak itu Pak ya? Enggak. Coba kertasnya. Ada orang ya fotokopi yang kertas gitu juga bisa. Berwarna ya? Iya, enggak apa-apa. Yang penting harganya mau lah. Di sini guys. Coba ya. Nyala itu. Ar-Rabi al-fi'lul ajwaf. Apa itu al-fi'lul ajwaf? Fi'il yang berongga. Kalau berongga berarti huruf tengahnya, ain fi'ilnya itu terdiri dari harful illah. Bisa wawu, bisa ya, bisa alif. Contoh, in kana bil alif fil madhi wa bil wawi fil mudhari'. Nek nduk ngene fi'il madhinya itu alif, maka nduk fi'il mudhari'nya ganti wawu. Wawa min babi nasara. Misalnya qala alif ya. Mun mudhari'e wawu yaqulu. Yaqulu mati. Kalau fi'il madhinya alif,
pada ain fi'ilnya, wabil wawi fil mudhari'. Kemudian alifnya berganti dengan wawu pada fi'il mudhari'. Bahwa min babi nasoro, nasoro yang suruh. Qala yaqulu. Kalau qala saya asalnya qawala. Kalau yaqulu asalnya yaqulu. Yaqulu menjadi yaqulu. Taqala yaqulu ma'ada tola yatulu. Ma'ada yatulu. Ma'ada itu kecuali tola yatulu. Karena apa? Kok tola yatulu enggak seperti qala? Sebab kalau tola itu masuk bab apa? Bab kelima. Bab kelima itu apa? Fa'ula yaf'ulu. Maka tola asalnya apa? Tawula. Lain kan dengan kola. Kalau kola, kawala. Kalau tola, tawula. Karena masuk bab kelima. Kalau kola itu bab pertama berarti. Bab pertama, nasoro yang suruh dia nih. Makanya kola yang guru. Nah, kalau tola ya tulu itu bab kelima. Ma'ada tola ya tulu. Apa ma'ada itu? Kecuali tola ya tulu tidak masuk. Fa'inahu min babi sarufa, ya sarufa. Jadi fi'il yang mempunyai makna sifat itu biasanya fa'ula yaf'ulu. Jelek qabuha yaqbuhu. Baik khasuna yaksunu. Tola taula yaqulu. Pendek qasura yaksuru. Jadi yang mempunyai kata-kata sifat dan lazim itu semuanya terkumpul di bab kelima fa'ula yaf'ulu. Maknanya banyak sifat. Wa in kana bil alif fil madhi wa bil ya'i fil mudhari'. Kalau di fi'il madinya itu alif dan fi'il mudhari'nya itu ya, bukan wawu, maka itu mengikuti bahwa min babi doroba. Seperti ba'a alif, fi'il mudhari'nya ya bi'u. Kalau qala ya qulu wawu. Kalau ba'a ya bi'u. Karena apa? Karena dia mengikuti wazan doroba yadribu. Seperti ba'a ya bi'u. Wa in kana bil alif aw bil ya wa bil wawi fihima bahwa min babi farikha ka khofa. Khofa itu apa? Asalnya bukan khawafal, tapi khawifa. Khawifa yakhwafu. Khawifa yakhwafu. Wa ghaida yadu. Wa awira yakwaru. Akwar itu apa? Yang matanya apa? Juling. Itu ar-rabi. Wa naqis in kana bil alif fil madhi wa bil wawi fil mudhari' wa huwa min babi nasara kada ayadu. Sekarang fi'ilnya fi'il naqis. Fi'il naqis itu apa? Fi'il yang akhirnya harfu ilah. Seperti roma yarmi, seperti da'a yad'u, seperti sa'a yas'a, seperti apa lagi? Wa naqis fi'il yang akhirnya huruf illah. In kana bil alif fil madhi, kalau fi'il madhinya itu alif fil madhi, maka mudhari'nya wawu. Seperti da'a yad'u. Kalau roma yarmi beda wazannya. Bahwa min babi nasara seperti da'a yad'u. Da'a itu tulisannya apa? Pakai alif ya? Pakai alif. Apa enggak alif bengkok? Nek Roma? Roma Alif bengkok. Nek da'a? Pakai alif panjang. Apa? Ayo. Mau. Kalau asalnya wawu itu ditulis alif panjang. Tapi kalau asalnya ya ditulis alif bengkong sing koyo iya. Kayak Roma yarmi itu tulisannya begini. Jaro ya jadi itu begini. Karena asalnya jaro ya. Tapi kalau asalnya wawu da'awa itu maka ditulis alif, itu bedanya. Da'a yad'u asluhuma da'a wa yad'u wa waznuha fa'ala yaf'ulu. Wazannya
fa'ala yaf'ulu, sigonya bukan ini Bapak. Ini ya wazan ya sigo. Sigonya fa'ala, wazannya fa'ala. Tapi kalau da'a, sigonya fa'ala, wazannya fa'al, beda. Ya, beda antara sigo dengan wazan. Kalau wazan itu yang terucap, kalau sigo itu yang di otak, sistem. Sigo abstrak. Ya. Coba da'a, itu sigonya apa ya? Da'a sigonya apa? Fa'ala. Wazannya fa'a. Jadi yang terucap fa'a itu wazan mestinya. Sini yang berbalik. Sigo itu yang sistem abstrak. Yang abstrak karena sistem fa'ala. Goib berarti. Nah, sini wazan. Berarti goib sistem. Berarti wazan itu buat sendiri ya? Wazan itu yang terucap mulut, lafziyah. Kalau sigo itu khalia, dihnia, otak, deep structure. Ya. Ini penting ini waktu Akhirnya berarti kiai seluruh. Iya, cocok sih. Sampai gak sampai mulu, tapi kiai itu ahli dari iklal ngono, qala asufa wala ala wasni fa'ala itu bener-bener didikan pondok itu. Ini ada luwa, Balik nggak usah. ada al-kalam. Kalau luwa itu sistem fi'il, fa'il, maf'ul. Yang terucap apa? Akala, al-waladu, atau ama. Sistem itu masih kita. Nah, kalau ini individual, kono akal al-waladu atau ama, kono akhadha at-tilmidu al-kitaba, terus kono mana doroba Aliun Muhammadan. Ini berjuta-juta yang al-kalam ini yang terucap. Loh, ya, sudah. Nah, kalau fa'ala itu di sini. Kalau fa'ala itu di sini dia sebagai lugah dia. Itu fa'ala. Nah, al-kalamnya nasoro. Ini nasoro itu kalam. Nasoro. Fa'ala lugah sistem dia. Nah, ini selalu tetap fa'ala. Nah, yang di ini bisa da'a, bisa da'a. Siwanya apa da'a itu? Fa'ala, karena sistem pengucapannya nggak bisa, asalnya kan da'awa ini dia. Diucapkan dengan da'awa nggak bisa, karena wawu sebelumnya alif, maka da'a. Inilah yang disebut dengan wazan. Kalau nasoro wazannya sigonya fa'ala, wazannya fa'ala. Da'a sigonya fa'ala, wazannya fa'al. Pakai alif ya. Fa'al ini wazan yang terucap. Enggak saja da'a saja, bisa juga apa ya? Aso itu apa ya? Roma, jaro, itu apa mana ya? Ya kalau bisa juga nasoro da'a kemudian jaro, tapi jaro akhirnya ya. Nah, jaro sigonya fa'ala, jaro ya jerih, tapi wazannya fa'al. Ini fa'al ini. Yang maksud yang itu loh. Apa? AA itu buat sendiri ya? Iki ya? Iya.
yang jelas itu pangeran kalau itu. Gitu. Nah, ya karena sauti disesuaikan dengan ini. Juga di kafe nggak boleh menung saja, Bukan maksudnya di Al-Amsila itu Tasrifiyah itu kan yang ada cuma itu gitu. Iya. Iya. Nah, berarti kalau yang gitu berarti harus buat sendiri. Ininya. Iya. Saya nggak cocok sama Kiai Maksum istilah ini ya. Itu siwa itu ya wazan. Seperti da'a itu kenapa ya beda dengan kita antara wazan dengan ini. Kalau dia mengucapkan wazan itu artinya siwa. Kalau saya tidak, siwa sendiri, wazan sendiri. Kalau siwa itu yang abstrak, yang ada di otak, ketika ditransformasikan nggak bisa terucap, nggak bisa daroya, nggak bisa. Nah, maka mengikuti ini. Jadi wazan itu yang terucap, dalam hal ini al-kalam. Saya bedakan itu. Nah, ya masuk kelihatannya enggak? Kalau kayak masuk itu kalau yang fa'ala itu namanya wazan, kalau yang wazan itu mauzun. Mauzunnya yang diwazani. Simbolnya mana yang abstrak? Karena mengikuti yang abstrak ada. Mauzun wazan mauzun. Ya wazan mauzun. Ya, kalau da'a itu wazannya apa ya? Da'a wazannya apa? Fa'ala itu. Fa'ala ya puluh. Wazan. Terus mauzunnya da'a apa? Memang belum rinci kayaknya kalau Enggak, karena enggak paham dulu itu belum membedakan. Ferdinand Besisu leng dengan Parol itu. Belum lahir. Lahir itu karena lahir tahun 19 berapa itu. Duluannya Maksum. Nah, tapi buku Al-Amthilah Tasrifnya ya masuk itu diakui dunia itu. Ayo cari seluruh dunia kalau ada yang begitu. Nek model Arab nek fa'ala ya full selesai, nek masdar tok wis. Iku sampai Bismul ala, ambil lian-liane iku wae. Hebat itu. Nek Al-Azhar gak ono koyo yang maksud. Itu berarti produk pemikiran yang luar biasa. Ya, luar biasa, tapi kurang ilmiah gitu. Karena kalau saya berilmu, saya bedakan antara siwa dengan wazan atau mizan, wazan atau mizan. Kalau tidak dibedakan itu memang masih tetap membingungkan memang. Bingung maksudnya. Kalau masih normal itu apa tidak ada huruf illat Iya. ya mungkin masih bisa di ini kan. Misalnya khofa, siwanya apa? Salah. Sikho itu. Wazannya pala, wazan. Nah, siwa itu berdasarkan kalam gitu ya. Berdasar ya urut-urutannya, metodologinya itu dari kalam lalu jadikan kesimpulan yang abstrak. Kaidah kan begitu. Kaidah itu dari juz'iyah kemudian induktif, kemudian dari induktif. Ada deduktif ada deduktif. Ya, induktif. Ini terus disimpulkan secara umum. Kesimpulannya di terakhir. Ya, siwa ini menjadi kesimpulan dan kesimpulan itu abstrak. Misalnya qala itu fi'il madhi. Ketika kita berucap, tidak ada itu fi'il madhi, enggak ono. Qala. Nah, ada. Jadi abstrak, siwa itu abstrak. Kaidah itu abstrak. Itu kan hanya istilahnya para ahli. Para ahli mubtada, khobar, fi'il, fa'il, hal. Itu siapa yang buat istilah itu? Peneliti dalam rangka untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam kebahasaan itu. Orang yang benar. Nah, orang yang menggunakan bahasa enggak langsung kalam, kalamnya Jaha Muhammad Munfaridan langsung. Nek di istilah peneliti
Ja'a Muhammadun munfaridan fi'il fa'il hal. Itu istilah aja, istilahnya untuk menjelaskan fenomena ini. Berarti adanya teori itu malah membingungkan aslinya. Maksudnya membingungkan gampang kan. Ya kok yang bingung itu. Jadi bingung itu kok Mau belajar bahasa teori ini pakainya akhirnya kak. Nah, makanya teori itu penjelasan. Kalau sampai bicara itu kognitif, Pemikiran. kognitif. Mengapa dikaedakan? Dalam rangka menjelaskan. Mengapa dalam rangka menjelaskan? Supaya terinstal dalam diri pemakai bahasa itu. Terinstal. Maksudnya terinstal itu ini, bahasa Indonesia ya. Pergi alih ke pasar, bener apa enggak? Menurut intuisi sampean, ada? Enggak bener. Bener, bener apa? Ali pergi ke pasar. Ya itu kok edan temenan itu. Berupa perasaan sampean, berupa intuisi sampean, nek sing bener itu ali pergi ke pasar, enggak pergi ali. Ya itu kok edan. Ora pala ali ya apa yang nerangno iku? Dikai istilah. Iki subjek, iki predikat, iki mukamil, macam-macam. Itu istilahnya ahli. Itu bikin bingung ahli juga. Enggak, sebetulnya yang dipentingkan bagi siswa itu adalah yang intuitif tadi itu, perasaan itu, yaitu kaidah yang sejati. Makanya kaidah itu bisa diajarkan secara sadar, bisa secara tidak sadar. Kalau secara sadar itu begini, Zahaba Muhammad munfaridan. Ya, Zahaba Muhammad munfaridan. Ya sudah ya. Fi'il, fa'il, hal. Saya ajarkan. Zahaba Muhammadun munfaridan. Rokiban. Zahaba Muhammad rokiban. Jayid. Masyan. Zahaba Muhammad masyan. Ini mengajarkan kaidah fi'il, fa'il, maf'ul tapi secara tidak sadar. Yang namanya tadribatul ahmad, pattern drill yang dilakukan oleh audiolingual method. Nah, dengan secara sadar, secara kognitif, dhahaba itu fi'ilnya fi'il madhi, al-waladunya fa'il, lamun faridan ini hal itu menjelaskan keadaan fa'il. Ini kognitif, tapi dalam pelaksanaannya yang dibutuhkan oleh user itu yang intuitif tadi itu, yang berupa perasaan tadi itu terinstal. Nah, jadi maksudnya belajar kaidah itu diinstal, ditancap sehingga menjadi kebiasaan. Itu aja. Yang didrillkan itu yang halnya saja apa dibagi pelan-pelan, misalkan fa'ilnya saja dulu, kemudian berikutnya halnya itu boleh. Misalkan Muhammad diganti Ali. Itu dulu. Kemudian kalau sudah Ali. paham baru diganti yang halnya itu. Boleh, tidak apa-apa. Nah, Tidak apa-apa. Tapi asal satu muskilah, jangan kedua-duanya. oh, gitu. Dan tidak boleh melebihi 5 menit. 5 menit, 5 detik. Misalnya, Zahaba Muhammadun munfaridan. Rokiban. 5 detik gagal bisa. Dan kedua, membaca tidak boleh. Dibaca tidak boleh, harus verbal. Dan yang ketiga adalah tidak berurutan, harus random. Misalnya, Zahaba Muhammad masyan, rokiban. Nah diurut, gini siap, gini siap, baru nombes turu, semburi. Itu banyak rekayasa. Nah itu harus random. Biar otomatis ya. Biar otomatis, karena itu pembelajaran secara otomatis. Nah, audiolingual karena ada stimulus, respon, gairah. Gairah itu respon. Campuran itu hasil pikir saya itu. Karena apa? Karena siswa itu kalau sudah keluar dari kelas, kalau masalah dulu satu-satunya punya tempat mereka belajar, punya material dalam kelas, ya wis itu.
Karena kalau pattern drill seperti itu membosankan bagi yang tua, yang di atas umur 11 tahun. Itu cocoknya bagi anak-anak. Karena tidak disibukkan dengan istilah-istilah itu, mereka tidak paham, itu abstrak. Karena sudah dewasa diajarkan yang maksudnya itu nanti dipahami secara kognitif, kemudian terbiasa dipraktekkan. Jadi di Madrasah Al-Sun itu kedua-duanya enggak. Pattern drill enggak, kecuali kalau memang pemula perlu. Karena pattern drill itu kalau diteruskan itu membosankan. Kedua, ya menghewankan manusia. Ini pernah seminar ini saya dengan Schultz dari Jerman itu yang punya buku. Saya katakan memang ditinggalkan audiolingual, tetapi tetap kita pergunakan tadi batas-batas tertentu. Satu, anaknya bodoh itu perlu, nggak usah stereotip macam-macam karena bodoh. Kedua, pemula, tapi jangan keterusan. Kalau di muka itu hasil rekayasa saya, karena mereka datang untuk praktek, keluar sudah tidak ada. Makanya gurunya baru banyak diam. Kalau ngajar itu gurunya banyak bicara, itu salah besar. Tidak memberikan kesempatan siswanya untuk praktek, dan praktek itu penting dalam kelas. Tidak saja kognitif, tapi juga behaviorism. Jadi gak gampang. Silent way lain lagi itu humanis. Kalau Thariqah Mubasyiroh itu tidak begitu, tidak hanya Thariqah Mubasyiroh itu tidak boleh menggunakan bahasa ibu, tidak boleh, itu aja. Kayak belajar mengenai Arab. Tapi yang belajar itu siapa? Orang anak-anak atau sudah dewasa. Masuk oleh pakai bahasa ibu. Dan itu tidak diajarkan qawaid dari Mubasyiroh itu. Diajarkan qawaid tapi dengan cara situasional. Itu kan zamannya Palmer. Palmer itu situasional macam namanya gak nutut yang silent way itu ya boleh juga, itu humanis. Jadi ada pembelajaran yang humanis ya. Seperti silent way atau Saktesipodia. Kalau Saktesipodia itu seperti ada gerakan yoga sebagainya. Ada yang ta'alum al-jama'i, ya, belajar secara kemasyarakatan. Oleh siapa itu? Karen seorang ahli apa namanya? Al-Isrof itu apa ya? Konsultan macam-macam. Itu kan teori pembelajaran ya? Tapi kalau teori metode pengajaran bahasa 90% pembelajaran, linguistiknya 10%. Yang berperan banyak adalah teori belajar. Belajar itu apa? Makanya harus ada pendekatan. Pendekatan itu dua. Hakikat bahasa itu apa? Hakikat belajar itu apa? Ilmunya ilmu terapan. Ini ilmunya ilmu terapan. Hibrida. Seperti sampean mau ngajar sepeda, ajarkan anak naik sepeda. Sepeda itu apa? Kalau nggak tahu sepeda itu apa kan? Karakteristiknya apa sepeda itu? Sepeda itu butuh keseimbangan misalnya. Rodanya 2, nggak 3. Jadi kalau nggak timbang bisa jatuh. Itu pendekatannya. Pendekatan ya yang pertama. Pendekatan yang kedua belajar. Nah, belajar naik sepeda itu apa ya? Apa belajar itu? Apakah membiasakan? Apakah cukup diberitahu aja kalau kamu gini? Nah, yang banyak untuk pembelajaran bahasa itu model audiolingual itu
Skinner. Dan 90% itu pembelajaran. Keliru kalau orang linguistik aja. Kalau orang adab belajar pengajaran bahasa itu sebetulnya masih kalah dengan orang tarbiyah. Tapi kenyataannya yang jadi gurunya orang tarbiyah itu orang adab. Padahal yang penting itu teori pembelajaran. Nazamuddin itu dari adab, saya juga dari adab. Tapi tarbiyah lemah, linguistiknya lemah. Tapi di adab itu juga ada Thariqatul Tadris. Kayak tambahan ada, Thariqatul Tadris. Ya itu miliknya tarbiyah itu. Thariqatul Tadris itu miliknya tarbiyah. Belajar itu apa? Itu model Skinner, model Watson, model Thorndike, model Pavlov, dan model itu. Kalau model Skinner itu sampai belajar itu kayak asu. Tikus ya? Tikus, asu. Kalau Pavlov, asu ya? Asu. Skinner tikus. Jadi ada dua ini kotak bagi dua, ada pintunya. Di sini diberi sesuatu yang merangsang seperti ayam goreng gitu. Tikusnya dimasukkan ini. Maka tikus yang di sebelah di sini bau ini, wah merasa ini terangsang dengan bau bau ayam tadi. Maka dia sana jawab ini soal ini. Maka yang dilakukan dia trial and error. Iya, nggak taunya di situ ada knop. Secara tidak sadar ditutul knop itu, terbuka, kemudian masuk makan. Alhamdulillah. Ini reward. Di setiap pembelajaran itu harus ada rewardnya, terutama pada anak-anak. Laba Muhammad ilal madrasah munfaridan raqiban. Laba Muhammad ilal madrasah raqiban. Kayak kami aksanta itu tas jadi tas. Nah kemudian yang kedua besoknya dimasukkan lagi trial and error lagi, akhirnya kepencet ini masuk lagi. Yang pertama dia bisa mencet ini dalam waktu 15 menit, lama-lama pendek waktunya yang ditempuh itu. Begitu dimasukkan langsung merenit. Nah, sudah ada trial and error lagi. Itu berarti belajar ya, belajar buka pintu. Ternyata diulang-ulang, ulangan itu ada stimulus namanya ayat, tikusnya respon istijabah. Nah di sini tikror, karena belajar bahasa itu takwinul adat, membentuk kebiasaan, dimasukkan tiap hari. Jadi karena membiasakan, ya harus banyak jam terbangnya itu. Stimulus semacam pendorong, faktor pendorong. Ya perangsang dia, ada yang mendorong, ada yang mengulik, ada yang stimulusnya itu gurunya sebenarnya. Nah mesti bisa guru, bisa sama temannya. Kalau saya di sini sama teman, jadi sumber informasi tidak mesti dari guru. Guru kan cuma satu, kalau dari teman yang lainnya itu bisa banyak modelnya. Kalau dari guru modelnya satu, kalau dari siswa sama siswa modelnya banyak. Makanya kan yang banyak kan dari siswa ke siswa. Ujian sendiri juga guru pendorongnya stimulusnya itu guru sama siswa. Kalau di Alsun dikatakan guru itu sebagai mudir, sebagai stimulus, tapi sebagai fasilitator. Fasilitator, saya memberikan fasilitas saja, fasilitas tempat, waktu, memberikan maudhu tertentu. Setelah itu kholas, tanya jawab no. Nah kalau ada tukaran bahasaan, tak jawab no kelas itu, asal bahasa itu bahasa Arab. Nah itu. Mengapa tercipta begitu? Karena saya tidak punya pondok, ya mereka mungkin di situ. Orang-orang kan tidak pikirannya harus dipondokkan, banyak pondok. Sekarang itu diatur dulu, Apa? Diatur dulu. Ada apa? Maksudnya Diatur ya? Iya. Iya, wes, iya, itu pinter.
BA lugawiyah, kalau di kelas itu BA buatan artifisial. Sekarang bagaimana kita menjadikan BA artifisial seperti itu menjadi tabiiyah, jadi natural, itu begitu. Jadi kelas itu adalah lingkungan buatan asalnya. Belajar bahasa itu bisa belajar lingkungan yang natural, yang buatan. Yang natural itu sifatnya memperoleh, tidak belajar. Dalam kelas itu belajar learning. Nah, unsur-unsur yang di luar, yang natural itu kita masukkan ke dalam kelas sehingga yang artifisial keluar, tak boleh. Makanya terjadi seperti itu. Enggak ini gitu. Karena ilmu ini, Ini sesuai dengan sakopaknya. sesuai dengan takopanya jarang nggak ada takopa yang tenang jarang. Selalu dele. Ya, terus mana? Oke. Kenyataannya ya banyak, nggak banyak orang membuat pembelajaran bahasa Arab itu di mana sih? Pembelajaran bahasa Arab khususnya ini ada di mana sih? Nek bahasa Inggris wae. Di Bali. Ya belajar di Bali. Tak kawai. Iya. Seperti pondok kan itu. Kawai itu ya. Ya. Saya pernah ke sana. Sampai dulu. Itu tinggal kawai itu kan. Paling angel ngawur. Banyak menghafal kan. Foto setiap hari. Salah. Menghafal itu salah. Awalmu sejak kecil pernah menghafal kan? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Lo kok udah hilang? Ya kan dipergunakan. Iya, kan dipergunakan. Itu yang benar. Sampai nggak usah ngapal, nggak usah belajar lagi di rumah. Sudah, pokoknya jangan diam dalam kelas. Jangan diam, itu penyakit kalau sudah diam. Sampai banyak orang bertanya, banyak menjawab. Yang ada soal itu dah, itu apal-apal sendiri kalau digunakan. Itu lupa mau produk itu kan tidak digunakan. Maka sebetulnya tidak usah ngapal, yang penting ngapal sendiri. Itu namanya memperoleh, beda dengan belajar. Itu Allah a'lam. Al-Fatihah.